Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatus Solija Aroma, NIM H91219056 dari kelas Biologi B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pisces dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nirmala Fitria Firdausi sebagai dosen pengampu mata kuliah sistematika hewan. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih itu Pisces? Pisces atau ikan adalah salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poikilotermis atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang atau operkulum dan siripnya serta bergantung pada air tempatnya tinggal sebagai medium kehidupannya. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau gerakan air yang disebabkan oleh arah angin. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari Pisces. Yang pertama, habitat ikan umumnya berada di dalam air. Yang kedua, mempunyai sisi yang berlendir. Yang ketiga, mempunyai sirip untuk bergerak. Yang keempat, alat pernapasan melalui insang. Yang kelima, berkembangbiakan dengan cara bertelur. Yang keenam, berdarah dingin. Yang ketujuh, morfologinya terdiri dari kepala, dada, badan, dan ekor. Yang kedelapan, gerakan tubuhnya dengan berenang. Yang kesembilan, terdapat sisi di permukaan tubuhnya. Yang ke-10 memiliki urat sisi. Yang ke-11 mempunyai 3 pasang sirip dan ekor. Selanjutnya yaitu informasi umum dari superkelas Pisces ini. Yang pertama, Pisces adalah salah satu golongan vertebrata yang taksonominya termasuk dalam superkelas, berbeda dengan mamalia, aves, reptil, dan amfibi yang merupakan kelas. Yang kedua, termasuk anggota vertebrata yang berdarah dingin atau poikilotermik. Yang ketiga, memiliki habitat yang kebanyakan dalam air saja. Yang keempat, alat pernafasannya adalah dengan insang. Yang kelima, kelompok Pisces adalah hewan vertebrata yang paling beraneka ragam. Jumlah spesiesnya lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Taksonomi dari Pisces ini: Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, dan juga superkelas Pisces. Dari superkelas Pisces tersebut terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Agnatha atau ikan tanpa rahang, yang kedua kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, yang ketiga kelas Osteichthyes, ikan bertulang keras. Mari kita bahas satu persatu kelas yang terdapat pada Pisces ini. Yang pertama yaitu kelas Agnatha, ikan tanpa rahang. Ciri-ciri dari kelas Agnatha adalah ikan ini tidak memiliki rahang, mempunyai mulut penghisap, tidak mempunyai sisi, rangka tubuh ikan tersusun atas tulang rawan, mempunyai celah insang yang terdiri dari 5 pasang atau lebih, jantungnya memiliki 2 ruang yaitu 1 serambi dan 1 bilik, siripnya tidak berpasangan, mempunyai tentakel yang digunakan untuk meraba, memiliki sifat hermaprodit. Yang ke-10, kebanyakan spesies pada kelas ini bersifat parasit dengan hewan lain. Pada kelas Agnatha ini memiliki 2 ordo yaitu Myciniformes dan Cephalaspidomorphi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ordo tersebut. Yang pertama, ordo Myciniformes berasal dari kata mysa yang berarti lumpur karena kebiasaannya yang berendam di dalam lumpur.
Ciri-cirinya yaitu mulut terdapat di ujung atau terminal dengan 4 pasang tentakel, kantung hidung mempunyai saluran keparing, jumlah kantung insang 5-15 pasang, sistem reproduksinya sebagai hermafrodit. Misalnya ikan misin dan Bdelostoma. Contoh ordo Misiniformes adalah ikan misin dan Bdelostomata. Seperti gambar yang sudah saya cantumkan yaitu misin. Yang selanjutnya ordo Cephalaspidomorphi. Berasal dari kata cephalae atau kepala dan juga aspidos yang berarti tameng atau perisai, dan arti kata morphe artinya bentuk. Ciri-ciri dari ordo ini adalah mempunyai mulut penghisap dengan gigi-gigi tanduk, kantung hidung tidak berhubungan dengan mulut, jumlah kantung insang 7 pasang. Ikan yang termasuk dalam kelas Cephalaspidomorphi misalnya Petromyzon dan Lemtera. Seperti yang gambar di samping yaitu Petromyzon sp. Selanjutnya kelas yang kedua yaitu kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Ciri-ciri dari kelas Chondrichthyes adalah 1. Rangka hewan ini tersusun atas tulang rawan. Mulutnya telah memiliki rahang, letak mulutnya di belakang ujung depan tubuh, celah insangnya berada di sisi kanan dan kiri faring, insangnya tidak terlindungi oleh tutup insang, jantungnya memiliki 2 ruang, 1 serambi dan 1 bilik, bentuk tubuhnya pipih, tidak mempunyai gelembung renang, kelenjar hati lebar, pencernaannya kaya akan membran-membran. Pada kelas Chondrichthyes ini terdiri dari 5 ordo yaitu Cladocelagiformes, Senacantiformes, Selagiformes, Chondrochelliformes, Chimeriformes. Kita akan membahas lebih dalam tentang ordo-ordo di dalam kelas Chondrichthyes. Ini adalah ordo Cladocelagiformes. Ciri-cirinya siripnya pektoral tidak mengarah ke bawah seperti yang modern, mulut terminal, sirip anak tidak ada, ekor heterogetal. Contoh dari ordo Cladocelagiformes adalah anestor ikan hiu laut. Gambarnya seperti yang sudah saya cantumkan. Selanjutnya ordo Senacantiformes. Ciri-cirinya sirip pektoral tidak bertipe, archipterygeal, ekor dipicercal. Contoh ordo dari Senacantiformes adalah anestor ikan hiu air tawar. Yang selanjutnya ordo Selagiformes. Ciri-cirinya sepasang sirip bukan tipe archipterygeal, mulut ventral bukan terminal, ekor heteroselsal, hidup di laut, sedikit di estuarine dan air tawar. Contoh ordo dari Selagiformes adalah ikan hiu dan ikan pari. Ini adalah ikan hiu. Ordo dari Chondrochelliformes adalah ciri-cirinya pusat tulang belakang berkembang baik, sirip pektoral bertipe archipterygeal. Contohnya ordo Chondrochelliformes yaitu Ancestor holocephali. Di sini tidak ada gambarnya, bisa mencari sendiri tentang ordo Chondrochelliformes. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ordo Chimeriformes. Ciri-cirinya tulang belakang sesungguhnya adalah jaringan kapur, sirip pektoral bertipe archipterygeal. Contoh dari ordo Chimeriformes adalah ikan hiu gajah. Ini contohnya terdapat gambar dari Chalorhynchus milli. Oke, pada kelas yang ketiga yaitu kelas Osteichthyes atau ikan bertulang keras. Ciri-ciri dari kelas Osteichthyes adalah 1. Mempunyai rangkai yang tersusun atas tulang sejati, mempunyai gigi, tubuh terdiri dari atas kepala, badan, dan ekor, celah insang terdapat di sisi kiri dan kanan faring,
Insang terlindung oleh tutup insang. Tubuh terlindungi oleh kulit yang transparan dan berlendir. Tubuhnya tertutup oleh sisik. Papan alat geraknya adalah sirip yang berpasangan. Jantung terdiri dari 2 ruang, 1 serambi dan 1 bilik. Di sini ordonya yang paling banyak sendiri dari kelas ini. Terdapat 31 ordo dari yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal terkait. Oke, yang pertama ordo Polypteriformes. Ciri-cirinya ukuran sedang mencapai 1 meter, primitif, memanjang, sirip caudal, simetris, sirip dorsal terbagi dalam sirip terpisah, kantung udara berfungsi seperti paru-paru dan terhubung ke sisi ventral dari perut. Contoh dari ordo Polypteriformes adalah Polypterus. Di situ terdapat gambar Polypterus waxy. Yang kedua ada ordo Accipinceriformes. Ciri-cirinya ukuran sedang, besarnya hingga 9 meter, primitif, ikan bersirip dengan tubuh seperti hiu dan ekor heterocercal, mulut subterminal, banyak tulang rawan, kantung udara perut di dalam dan muncul dari sisi dorsal perut, ada katup spiral di usus. Contoh dari ordo Accipinceriformes adalah ikan dayung Cina. Seperti gambarnya yaitu Psephorus gladius. Lanjut, ada ordo Amiformes. Ciri-cirinya olestian kecil dengan rahang tidak menonjol keluar dan garis melintang di sekitar kepala. Sirip dorsal panjang dan berduri. Kepala dilapisi dengan lempengan tulang. Sisik sikloid hanya ada 1 spesies yaitu Amia calva. Contohnya yaitu yang tadi sudah disebutkan yaitu Amia calva atau ikan bowfin. Selanjutnya ordo Lepidosteiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh sedang hingga besar dengan moncong memanjang, sirip dorsal belakang pada tempatnya, sisik ganoid berbentuk belah ketupat, memiliki 1 genus yaitu Lepigosteus. Ini contohnya yaitu spesies Lepisosteus oculatus. Ordo Cluveiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga tubuh besar sebesar 0,035 sampai 2,4 meter. Jaringan tulang masih primitif dengan sirip lunak, gelembung renang biasanya tersambung. Contohnya yaitu Oncorhynchus nerca. Selanjutnya ordo Scopeliformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh relatif kecil, bersirip lunak, banyak yang memiliki organ penghasil cahaya. Ini contohnya Harpadonereus. Selanjutnya ordo Saccharopharyngiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh memanjang hingga mencapai 2 meter, sirip pelvik, sisik dan gelembung renang tidak ada, memiliki fotoperes, tubuhnya memiliki 2 atau 3 famili. Contoh dari ordo Saccharopharyngiformes adalah belut gulper laut dalam. Ini Eurypharynx pelecanoides. Yang selanjutnya adalah ordo Galaxiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil sampai 0,6 meter, tidak bersisik dengan bagian belakang, memiliki sirip dorsal dan sirip anak, memiliki 1 famili. Contoh dari ordo Galaxiformes adalah ikan galaksi. Di sini saya tidak mencantumkan gambar karena tidak ada sumber yang pasti dari ikan galaksi ini gambarnya. Selanjutnya yaitu ordo Exochiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga sedang, tidak kurang dari 0,05 hingga 1,5 meter. 37 gelembung renang terhubung dengan usus, sisik sikloid. Contohnya yaitu ini terdapat gambar Esophagus. Selanjutnya ordo Mormyriformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga sedang, mencapai 1,5 meter, sering bermoncong memanjang, memiliki 1 atau 2 famili. Ini adalah contohnya yaitu Gnathonemus petersi. Ordo Cypriniformes, yaitu ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga sedang, gelembung renang biasanya terhubung dengan usus, sirip pelvik
biasanya di balik sirip pektoral. Contoh dari ordo Cypriniformes adalah ikan mas, atau ini terdapat gambarnya yaitu Cyprinus carpio. Ordo dari Anguilliformes, ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga sedang dapat mencapai 2 meter. Ikan bertubuh memanjang, sirip dorsal dan sirip anak menyatu dengan sirip ekor. Sirip pelvik belum sempurna, sisik kecil dan belum sempurna. Contohnya yaitu belut. Di sini ada Monopterus albus. Ordo Cyprinodontiformes, ciri-cirinya ukuran tubuh biasanya kurang dari 0,3 meter, memiliki satu sirip dorsal, kira-kira memiliki 7 famili. Contoh dari ordo Cyprinodontiformes adalah Picanthropus, sini Cyprinodon macularis. Selanjutnya adalah ordo Balloniformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga sedang dapat mencapai 1,2 meter. Tubuh memanjang dengan garis lateral yang sangat lemah pada tubuhnya. Sisik sikloid berukuran kecil hingga sedang. Gelembung renang dinaltropung dengan usus memiliki 4 famili. Contohnya yaitu Parasochoetus brachypterus. Selanjutnya ordo Gadiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga besar 0,1 sampai 2 meter. Ikan memiliki sirip pelvik depan sehingga sirip pektoral, sisik sikloid, gelembung renang tidak terhubung dengan usus pada dewasa. Memiliki 4 famili. Contoh dari ordo Gadiformes adalah ikan kod, Gadus morva. Ordo Macruriformes, ciri-cirinya ukuran tubuh sedang hingga 1 meter, berhubungan dekat dengan Gadiformes tapi dengan sirip caudal menyatu dengan sirip dorsal dan sirip anal. Sebuah duri ada kalanya berhubungan dengan sirip dorsal yang pertama, sisik sikloid atau gnathoid, memiliki 1 famili. Contohnya yaitu Choriphaenoides leptolepis. Ordo Percopsiformes, ciri-cirinya ukuran tubuh kecil 0,075 sampai 0,15 meter. Ikan dengan ciri-ciri peralihan antara primitif sirip pelvik belakang, sirip pektoral, sirip dorsal, sirip pelvik, dan sirip anal dengan 1 atau lebih duri mendahului ruas sirip lunak. Memiliki 1 famili dengan 3 spesies. Contohnya yaitu Percopsis ombischomaicus. Selanjutnya ordo Variiciformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil, masih berhubungan dengan Pachypermes tapi mempertahankan beberapa ciri primitif. Sirip pelvik di bawah atau sedikit di belakang sirip pektoral. Sirip dorsal didahului oleh serangkai duri berada di sirip pektoral. Sisik gnathoid memiliki 15 atau 16 famili. Ordo Perciformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh sangat kecil hingga sangat besar, antara 0,01 sampai 5 meter. Sirip pelvik salah satunya berada di bawah atau di depan sirip pektoral. Memiliki 20 subordo dan 1 dari 5 famili. Contohnya Perca flavescens. Ordo Echineiformes, ciri-ciri ukuran tubuh hingga 1 meter, memiliki ruas pada sirip punggung bagian depan yang termodifikasi membentuk sebuah seri pada sepasang lipatan melintang di sebuah cangkir menghisap di kepala bagian atas. Tidak memiliki gelembung renang, memiliki 1 famili dengan 6 spesies. Contohnya Galermora yaitu Remora albescens. Ordo Zaiformes. Ciri-ciri ukuran tubuh sedang hingga 1 meter, memiliki ruas duri pada sirip punggung, memiliki 3 famili. Ini contohnya yaitu Zesvaper. Ada duri-durinya. Ordo Pleuronectiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh kecil hingga besar yaitu 0,15 sampai 3 meter. Ikan berbentuk asimetri dengan tubuh mengecil ke samping dan kedua mata pada sisi yang sama dari kepala, satu sisi tubuh. Memiliki 2 subordo dan 5 famili. Contohnya yaitu ini seperti pada gambar yaitu Pleuronectes platesa. Lanjut,
Ada ordo Gasterosteiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh sangat kecil, yaitu antara 0,04 sampai 0,15 meter. Ikan berduri dengan 3 sampai 15 duri bebas di depan sirip punggung. Contohnya Gasterosteus aculeatus. Ordo Syngnathiformes. Ciri-ciri ukuran tubuh kecil, biasanya 0,03 sampai 0,7 mm. Ikan berbentuk memanjang seperti pipa bermoncong. Sirip punggung depan tampak memiliki ras berduri. Memiliki 2 subordo dan 7 famili. Ini adalah Syngnathoides biaculeatus. Selanjutnya ordo Opiocephalliformes. Ciri-ciri ukuran tubuh kecil hingga sedang 0,15 sampai 1 meter. Sirip tidak sepasang dengan duri tidak sempurna. Memiliki 1 famili. Contohnya yaitu ikan kepala ular. Namun di sini tidak ada gambarnya. Ordo Muligiformes, yaitu ciri-ciri ukuran tubuh kecil hingga sedang 0,13 sampai 2 meter. Ikan berduri dengan sirip pelvik terletak bagian belakang abdomen, punggung depan berduri dan terpisah dari punggung belakang yang memiliki sirip lunak. Memiliki 2 subordo dan 3 famili. Contohnya yaitu ikan barakuda. Ordo Palostetiformes. Ciri-cirinya ukuran tubuh sangat kecil, biasanya kurang dari 0,04 meter. Ikan dengan sirip pelvik kurang sempurna, terdapat 2 sirip dorsal. Memiliki 1 famili. Contohnya yaitu ikan Palostetus julo. Ordo Lopiformes. Ciri-ciri ukuran tubuh kecil hingga sedang 0,05 sampai 1,3 meter. Memiliki sirip pektoral yang termodifikasi untuk berjalan. Gelembung renang tidak terhubung dengan usus pada dewasa. Memiliki 2 subordo dan 5 famili. Contohnya yaitu pada gambar yaitu Melanocetus johnsoni. Selanjutnya ordo Tetraodontiformes. Ciri-cirinya ukuran kecil hingga sangat besar mencapai 3,7 meter. Tubuh sering tertutup duri, memiliki 4 subordo dan 8 famili. Ini contohnya Audonus niger. Ordo Glossopterygi. Ciri-ciri ikan memiliki sebuah cuping memanjang hingga bagian bawah sirip. Biasanya mempunyai 2 sirip dorsal, memiliki 2 kelompok yaitu Osteolepiformes dan Coelacantiformes. Contohnya yaitu Bobby Veined fish. Ordo Dipnoi, yaitu ciri-cirinya ikan memiliki sirip memanjang bertipe Aegypterygea, gigi berbentuk 2 lempeng gelembung renang tersambung ke sisi ventral perut dan fungsional. Contoh dari ordo Dipnoi adalah ikan paru-paru atau ini seperti pada gambar yaitu ikan lungfish. Ordo Dipnoi adalah ordo yang terakhir dari kelas Pisces. Selanjutnya adalah ini ada pertanyaan. Yang pertama, sebutkan kelas-kelas yang terdapat pada superkelas Pisces. Yang kedua, apa yang menyebabkan gerakan ikan pari dalam air terlihat melayang atau terbang? Yang ketiga, jelaskan tentang tempat atau habitat dari belut Monopterus albus. Yang keempat, sebutkan ordo-ordo dalam kelas Agnatha beserta contohnya. 5. Jelaskan tentang ordo Polypteriformes dan beri salah satu contoh spesies yang termasuk dalam ordo Polypteriformes. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada saat penjelasan materi tentang Pisces kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.